berkah. Sedekah Nisa. Nisa anak yatim. Ibunya meninggal saat Nisa masih berumur 9 tahun. Ayah kandung Nisa bercerai dengan mamanya saat Nisa baru berumur 1 tahun 8 bulan. Setelah mamanya meninggal, Nisa diasuh oleh bibinya. Tidak selang lama bibinya juga meninggal dunia. Sedih sekali hati Nisa jika ingat waktu kecilnya. Sekarang Nisa diasuh oleh Pak Freddy dan Ibu Hana. Kebetulan keluarga Freddy dan Ibu Hana belum dikaruniai anak. Nisa termasuk anak yang beruntung karena diasuh oleh ayah dan ibu angkat yang sangat baik. Namun demikian, Nisa kadang-kadang masih sering teringat masa kecilnya di saat ia bermain bersama ayah kandungnya. Iri rasanya jika Nisa melihat teman-teman pulang sekolah dijemput oleh ayahnya. Oh udahlah, itu masa lalu. Yang penting Nisa bisa belajar. Mudah-mudahan Novi tidak menghinaku lagi. Aku udah berhasil mendapatkan tanda tangan dari bapak. Pikiran Nisa teringat saat dikata-katai Novi kalau Nisa adalah anak pungut. Novi setiap pergi ke sekolah diantar ayahnya. Di kelasnya, Novi termasuk anak yang sombong. Novi sangat royal saat jajan di kantin. Jika jam istirahat, ada teman yang kebetulan sedang jajan di kantin sekolah, Novi selalu membayarnya. Ojan sini, kata Novi memanggil Fauzan, teman sekelas yang kebetulan sedang jajan di kantin sekolah. Ada apa, Pi? Coba selidiki. Si Nisa sekarang kok lancar tanda tangan kartu dari bapaknya. Ada apa ya? Tak tahulah. Bukan urusan gua. Emangnya ada apa? Tidak apa, kok aneh gitu. Emangnya yang aneh di mana? Kan Nisa menghafalnya lancar. Saya juga lancar. Teman yang lain juga lancar. Asal udah hafal pasti lancar lah. Gini, Jan. Ojan, maksudku kemarin kan sampai 7 surat, bahkan 8 surat yang sudah dihafal Nisa. Ayahnya baru mau tanda tangan. Sekarang kok setiap hafal 1 surat, ayahnya langsung mau tanda tangan. Itu yang mau saya selidiki. Memangnya ada apa sih kok Novi segitunya perhatian terhadap Nisa? Udahlah yuk, kita masuk, kata Ojan sambil jalan ke ruang kelas. Novi dan Ojan masih saja ngobrol soal Nisa. Ojan nih, uang 100.000 buat Ojan. Uang apaan? Uang bensin. Bensin apaan? Biaya nguntit si Nisa. Hahaha, oke bos. Seminggu harus dapat info lo ya. Siap bos. Suatu hari, Nisa memberi sedekah kepada pengemis yang sedang meminta di tepi jalan. Nisa sebenarnya tidak tega melihat pengemis yang tiap hari mangkal di situ, tepatnya di tepi jalan. Sangat ramai kendaraan, sempit, sangat bahaya. Nisa khawatir pengemis tertabrak motor. Saat Nisa memberi sedekah kepada pengemis, teringat ayah kandungnya. Seandainya ayah ada di dekatku, aku minta ke ayah untuk memelihara pengemis itu. Pasti ayah mau, tapi sejak bibi meninggal dan aku diasuh Bu Hana, aku tidak tahu ayah pindah kemana. Namun Nisa mengenang ayah kandungnya. Pulang sekolah, Nisa menghampiri pengemis. Nisa memberikan sisa uang jajan sekolah. Saat Nisa mengasih uang, Ojan memperhatikan dari jauh. Sedang apa itu si Nisa? Oh, kasih uang kayaknya. Padahal di sekolah Nisa jarang jajan. Kok bisa kasih sedekah sama pengemis itu? Dari mana uangnya? Kata Boyan dalam hati. Pak, sudah makan? Belum nak. Pak, ini Nisa kasih uang. Sisa uang jajan Nisa. Nanti buat beli makan ya, Pak. Terima kasih, nak, kata pengemis sambil memasukkan uang pemberian Nisa ke dalam saku bajunya. 3 hari kemudian, Novi tunggu. Ada apa? Dah ada info buat aku? Sini, kata Ojan sambil menepi di sudut sekolah agar tidak diketahui teman yang lain. kemarin aku lihat Nisa memberi uang kepada pengemis. Itu pengemis yang mangkal di Jalan Sudirman dekat kampus. Emangnya ngapa dia? Yeileh, katanya suruh nguntit Nisa. Bego kamu, Jan. Maksudku untit di rumahnya bukan di jalan.
Ah, gimana kamu nih? Tidak nyambung. Besoknya Ujan pergi ke rumah Nisa. Nisa, boleh sore ini aku main ke rumahmu? Aku pingin lihat alat untuk senam di rumah. Boleh, tapi bapak dan ibuku tidak ada di rumah. Beliau pulangnya jam 5 sore. Gimana? Tidak apa, atau habis sekolah aku ikut bersamamu. Boleh juga. Setelah pelajaran sekolah berakhir, keduanya pulang bersama, naik oplet dan turun di persimpangan jalan dekat rumah Nisa. Ojan, tunggu bentar. Aku mau kasih uang jajanku kepada bapak itu. Aku ikut. Ayo, siang pak, udah makan? Sudah, Nak. Pak, ada sedikit uang jajan Nisa buat makan sore ya pak. Terima kasih, Nak. Sama-sama pak. Kata Nisa sambil meninggalkan pengemis. Pengemis teringat putrinya, Eka Khairunisa. Putrinya berpisah dengannya karena perceraian dengan istrinya. Mantan istrinya kawin lagi dengan pejabat. Namun tidak lama pejabat itu ketangkap polisi karena korupsi. Akhirnya ia dimasukkan penjara. Setelah itu Eka Khairunisa tidak terurus dan mamanya mulai sakit-sakitan. Eka Khairunisa waktu masih berumur 1 tahun sering dipanggil Eka oleh ayahnya. Ayahnya dulunya seorang pengusaha garmen karena dia nanti mantan istrinya yang bekerja sama dengan pejabat yang jadi suaminya sekarang. Akibat ulah mantan istrinya itu, pabriknya jadi bangkrut. Sejak Eka pindah ke luar kota, ayahnya tidak tahu kabar beritanya. Sejak perusahaannya bangkrut, ayah kandung Nisa jadi pengemis, hidup sendirian. Ia hanya berharap belas kasihan dari orang yang mau bersedekah kepadanya. Suatu hari, saat jalan raya sangat ramai, ada kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan tepat di depan pengemis. Korbannya seorang ibu kira-kira berumur 50 tahun. Namanya Umi Nurita. Meskipun seorang pengemis, ternyata pengemis itu sangat baik budi pekertinya. Saat ada kecelakaan, pengemis berusaha menolong dengan cara sekuat tenaga, dengan cara menyetop semua kendaraan agar tidak melaju dengan kencang. Pengemis menghubungi polisi agar cepat datang sehingga korban cepat dapat pertolongan. Dan pada saat itu, pengemislah yang menemani Ibu Nurita dalam ambulan menuju rumah sakit. Pengemis menunggui sampai Ibu Nurita sadar. Setelah Ibu Nurita sadar, pengemis mohon pamit untuk pergi. Ibu Umi Nurita ternyata mamanya Novi, teman sekolah Nisa. Saat itu, murid-murid di sekelas Novi menjenguk mamanya Novi di rumahnya. Waktu menjenguk Mama Novi, mamanya bercerita bahwa pada saat kecelakaan, ia ditolong oleh seorang pengemis. Waktu Ibu Umi Nurita bercerita, Nisa agak kaget dan bertanya dalam hati, Apakah pengemis itu ya yang dimaksud? Papa Novi pun akhirnya ingin menjemput pengemis itu untuk dibawa ke rumah Novi. Rencananya pengemis itu mau dikasih hadiah. Siapa yang tahu tempat pengemis itu mangkal? Kata Pak Hirman, papanya Novi. Suasana hening, Novi, Ujan, dan teman yang lain tidak ada yang tahu. Saya tahu pak. Bisa antar Bapak ke pengemis itu, Bapak akan kasih hadiah. Bisa pak sekarang? Ya, sekarang. Akhirnya Pak Hirman pergi menjemput pengemis itu untuk dibawa ke rumah Ibu Novi Nurita.